Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syidiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, di mana kita masuk pembahasan faslun al-ijarah, fasal tentang ijarah. Dijelaskan di dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja, al-ijaratu lughatan ismun lil ujrah. Jadi ijarah secara bahasa adalah satu nama untuk upah. Wa syar'an, dan menurut istilah syara', aqdun ala manfaatin ma'lumatin maksudatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lumin. Adalah satu akad atas pemanfaatan yang diketahui dengan tujuan secara umum yang bisa diterima dengan diserahkan atau diberikan bi'iwadin ma'lumin, dengan iwad atau upah sewa yang telah diketahui. Kalau dalam kitab Taqrirus Syadidah itu dijelaskan bahwasanya ijarah ini ada dua macam. Supaya kita ada sedikit gambaran, al-ijaratu nau'ani, ijarah itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama al-ijaratu atau ijaratu ainin, ijarah ain atau ijarah satu benda tertentu. Suratuha, ini bentuknya untuk jenis yang pertama ini, ayyakula Zaidun li Amr. Satu contoh nih, Zaid mengatakan kepada Amr, ista'jartu minka hadhihi sayyarah au ujirtuka hadhihi sayyarah syahran bi alfi riyalin. Satu contoh, saya sewa kendaraan kamu ini, saya sewa selama 1 bulan dengan biaya sewa 1.000 real. Ini cara kulon panjenengan apa niku? Rental mobil. Nah, rental mobil mah. Iki mobil jenengan tek rental sebulan 1.000 real. Dan itu nanti tergantung kesepakatan. Bisa sewa harian, bisa sewa
mingguan atau sewa bulanan. Nah, biasanya itu kan kadang banyak seperti itu, rental mobil, rental motor Pak. Bahkan kalau di Jogja itu banyak rental motor. Kita pergi ke Jogja kalau umpamanya naik motor capek, tapi sementara di sana perlu keliling-keliling, dah dekat stasiun itu nanti rental motor itu murah. Dulu itu kalau nggak salah sehari 20.000 Pak. Nah 20.000 keliling mau kemana itu silahkan. Daripada bawa motor sendiri, capek kan, dari sini ke sana capek. Naik bis atau travel, nanti sampai sana cari rental motor. Maka ini termasuk jenis ijarah, jenis sewa, sewa menyewa, sewa toko, sewa kios. Nah, daripada gawe dewek biayanya akeh, urung tuku lemahnya juga larang. Tapi kalau sewa terima beres Pak. 1 tahun 7 juta, 1 tahun 9 juta. Maka ini jenis ijarah yang pertama, yaitu ijaratu ain, ijarah atas satu benda. Fayaqulu Amr, lalu Amr mengatakan, qabiltu, ya saya terima. Berarti sudah ada sighat akad. Yang pertama mau menyewa, yang menyewakan mengatakan ya saya terima. Atau kebalikannya, ini saya sewakan mobil saya kepadamu 1 bulan 1.000 real. Kemudian yang mau menyewa mengatakan ya saya terima. Lalu jenis yang kedua adalah ijaratul zimmah, ijarah zimmah. Suratuha, jenisnya, ayyakula Zaidun li Amr. Satu contoh, Zaid mengatakan kepada Amr, alzamtu zimmataka khiyatan khiyatata hadha thawb bikada. Satu contoh nih, saya menjahitkan pakaian ini dibikin seperti ini. Atau akad jasa. Zimmah ini akad jasa. Kalau ijaratu ain itu sewa atas benda. Tapi kalau ijaratu zimmah itu sewa atas jasa tertentu. Tulung kinyong gawe kena kelambi, modele koko, ukurannya diukur kan L. Berapa harganya? Ya biasanya nek 1 setel sekian, disepakati. Maka ini termasuk ijaratu zimmah. Termasuk kategori ijaratu zimmah ini juga orang-orang yang bekerja menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan. Jenengan kerja nang perusahaan Pak, itu akadnya akad ijarah zimmah. Akad ijarah zimmah. Gajinya mau harian, mau bulanan, mau pekanan, atau mau model borongan, tergantung kesepakatan. Satu contoh nih, ada rumah mau dibikin nih, diborong, pokoknya saumah ini tak borong 1,50 juta, terima beres. Nah, ini ijarahnya adalah ijarah zimmah. Jadi ijarah ada 2 macam. Dalam kitab Taqriratus Syadidah dijelaskan, yang pertama ijaratu ain, yang kedua ijaratu zimmah. Ijaratu ain adalah sewa atas satu barang tertentu, satu benda. Tapi ijaratu zimmah adalah upah atas profesi, atas skill, atas kepandaian, atas keahlian, atau atas jasa tertentu. Termasuk servis Pak, servis AC. Nah itu akadnya adalah ijarah zimmah. Pokoknya dandani AC siji iki semene. Nah, nanti owner dealnya lain lagi, owner dealnya, karena owner deal itu nanti kan ada yang ganti, tapi ongkos kerjanya berapa? Ya 1 AC sekian. Hukmuha, hukum ijarah ini, al-jawazu bisyurutiha, itu diperbolehkan dengan syarat-syaratnya.
li'annal hajata massatun ilal manafi min maskanin wa mahallin wa ghairihima. Kenapa diperbolehkan? Karena adanya hajah, adanya kebutuhan atas hal itu untuk memanfaatkan. Satu contoh, min maskanin, rumah. Ada orang nyewa rumah, Pak. Ini cara bahasa kita apa namanya? Ngontrak. Nah, ngontrak rumah. Ini juga akadnya ijarah. Ijarah ain. Karena apa? Belum tentu semua orang itu langsung bisa bikin rumah, Pak. Mau bikin rumah biayanya mahal. Udah sewa dulu. Kalau mau yang lebih kecil lagi, sewa kamar, namanya kos-kosan. Nah, ini sama. Akadnya ijaratu ain. Ya, kos-kosan. Satu kamar sebulan 300.000 umpama nih. Nah, satu kamar satu bulan 500.000 dan lain sebagainya. Daripada susah-susah harus bikin rumah, sementara tinggal di satu tempat, bekerja di satu tempat, belum tentu lama, udah sewa. Akadnya adalah ijaratu ain. Wa mahallin, dan satu tempat tertentu, lapak, toko, kios dan lain sebagainya. Orang membutuhkan ini, maka ini diatur di dalam Islam. Kemudian ad-dalilu, dalil tentang diperbolehkannya akad ijarah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka jika mereka menyusui untuk anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upah atas mereka telah menyusui anak-anakmu. Ini kaitannya kalau dalam surat At-Talaq ini sebenarnya terkait dengan seorang lelaki yang menceraikan istrinya, sementara istrinya dalam keadaan memiliki anak kecil yang masih disusui, dan itu otomatis menjadi tanggungan suaminya walaupun sudah bercerai. Tapi upah atas menyusui anaknya sendiri sebenarnya itu pun harus diberikan upah. Kalau dalam masyarakat Arab dahulu itu ada istilah juga saudara sepersusuan. Ada istilah penitipan anak, tapi penitipan anak sekaligus juga menyusui anak-anak. Itu ada upahnya, ada upahnya. Kalau istilah sekarang mungkin tidak ada yang seperti itu. Penitipan anak ya sudah, diwehi susune susu sapi, Pak. Kalau dulu tidak, dulu tidak. Ini yang menjadi dalil tentang diperbolehkannya akad ijarah ini. Kemudian di dalam riwayat dari Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "U'tul ajir ujrahu qabla ayajifa arakuhu." Berikanlah upah atas pekerjaan seseorang sebelum kering keringatnya. Atas pekerjaan seseorang sebelum kering keringatnya. Kemudian di dalam matanya dijelaskan, wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Dan sesuatu yang dimungkinkan untuk diambil manfaat disertai dengan tetapnya barang tersebut, artinya tidak sekali pakai, artinya tidak sekali manfaat langsung hilang, artinya tidak musnah, tidak hilang, maka sah untuk disewakan. Satu contoh nih, mobil ketika disewakan kira-kira entong napa mboten, Pak? Mboten. Maka diperbolehkan untuk disewakan. Motor juga sama. Tapi kalau makanan, iki nasi padang tak sewakna ring jenengan, lah kan habis toh, maka nggak boleh disewakan. Jadi persyaratannya harus ma'abaqa'i ainihi, wujud barangnya tetap, hanya diambil manfaatnya. Jadi setiap apa yang bisa dimanfaatkan
serta barangnya ini tetap, artinya tidak hilang, maka sah untuk disewakan. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni, ketika ditentukan manfaatnya dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, bimuddatin, dengan jangka waktu. Sewa rumah 1 bulan, sewa rumah 1 tahun. Nah, ini kan sudah jelas, harus sudah jelas dari awal. Iki jenengan ngontrak arep harian, apa mingguan, atau pekanan, atau bulanan. Loh apa enggak ada anak kos-kosan harian? Di kota-kota besar itu ada kos-kos harian. Biasanya dekat stasiun, dekat terminal bis, ya kan? Itu ada kos-kos harian. Kos sedina pira. Nah, ada juga sewa rumah harian, ada. Apa istilahnya? Homestay. Ya, homestay. Biasanya kalau ada keluarganya yang mau anaknya kuliah di Jogja nih, mau wisuda, daripada repot-repot dari sini berangkat dari pagi gugup kan, nah, nginep di sana, nginepnya di homestay. Kalau di kos-kosan ya nggak boleh, nanti penuh. Nah, di homestay akadnya bisa harian, bisa 2 harian, ataupun tergantung kesepakatan. Yang kedua, au amalin, atau pekerjaan tertentu. Bisa jangka waktu, bisa juga pekerjaan tertentu. Ini firmakan baju saya, pakaian saya, sing pada bolong-bolong tolong ditempel, ongkosnya pira 1 lubang 10.000 umpamanya nih. Ini berarti ijarah atas pekerjaan atau ijaratu zimmah. Nah, tukang firmak itu kan, umpamanya nih 1 lubang 10.000. Berarti nek bolongannya 10, berarti 1.000 Pak. Tuku kelambi regane 50.000. Wah, mending tuku anyar Pak. Nah, ini satu contoh. Baik jangka waktu ataupun pekerjaan. Wa itlaquha yaqtadi at-ta'jil al-ujrah illa ayastarata ta'jil. Dan hukum asalnya akad ijarah ini pembayaran sewa harus segera dibayarkan. Segera dibayarkan. Maka ada istilah bayar di muka. Sewa rumah bayar di muka. Kecuali kalau memang dipersyaratkan adanya penangguhan. Aku gelem nyewa mobil jenengan tapi engkau bayar engkau, nek wis rampung, urusannya wis rampung, 1 hari baru saya bayar. Nah ini kalau memang mempersyaratkan demikian atau dipersyaratkan demikian, diperbolehkan. Tapi hukum asalnya akad ijarah itu pembayarannya segera. Satu contoh, orang kerja buruh harian nih, sehari langsung dibayar. Atau buruh ngangkut barang, 1 kontainer dinaikkan ke kontainer, 1 kontainer selesai ya sudah langsung bayar. Nanti umpamanya yang ngangkut ini ada 5 orang, ya sudah dapat berapa dibagi 5 orang. Jadi hukum asalnya dibayarkan dengan segera, kecuali ketika dipersyaratkan adanya penangguhan. Wala tabtulul ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini, dan tidak batal akad ijarah itu dengan meninggalnya salah satu daripada 2 orang yang melakukan akad. Satu contoh nih, ada orang nyewa rumah, sudah ngontrak rumah 1 tahun. Qadarullah, yang ngontrak ini belum sampai 1 tahun meninggal dunia, maka tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu orang ini. Maka kontraknya, sewa rumahnya tetap berlangsung sampai kontrak selesai. Mungkin nanti yang menempati anaknya atau istrinya. Jadi bukan berarti meninggal terus langsung habis masa kontraknya, tidak. Tapi walaupun meninggal salah satunya, tetap ini tidak berakhir. Ataupun yang meninggal yang menyewakan, tetap tidak berakhir.
wa tabtulu bitalafil ainil musta'jarati, dan tidak batal akad ijarah ini, dan batal akad ijarah ini, menjadi batal akad ijarah ini dengan rusaknya benda atau barang yang disewakan atau yang disewa. Jadi benda yang disewa ternyata rusak, maka akadnya batal. Satu contoh nih, Arab nyewa motor, belum sampai dipakai motornya, tiba-tiba motornya rusak nih, ya sudah batal, ganti motor yang lain. Oh gena-gena urung dinggo wis rusak kok, masa enggak nek ora, pokoknya wis akad ya wis kudu bayar kowe. Lah iki padahal motor bodol, Bang. Motor bodol. Diganti yang lain. Nanti akadnya dengan motor yang lain. Kecuali nanti sedang dipakai gitu ya. Lah rusak-rusak kecil, kerusakan kecil lah ini beda lagi. Tapi ini ketika ternyata rusak benda yang disewa, ini akadnya otomatis menjadi batal. Selanjutnya, wala domana 'alal ajir illa bi'udwani, dan tidak wajib untuk menanggung, untuk mengganti bagi yang menyewa itu. Jadi tidak ada tanggungan bagi si penyewa atas barang sewaan kecuali ia rusak karena kecerobohannya. Sing jenenge ngerental mobil ya pokoknya terima beres, Pak. Kalau toh ternyata engkau begitu balikan Jogja, umpamanya ngerental mobil dipakai untuk ke Jogja, pulang dari Jogja, urusan ganti oli dan lain sebagainya itu urusan yang punya mobil. Tidak boleh langsung ya wong jenengan nganggo ato ya ganti oli. Tidak. Kecuali kalau karena kecerobohan. Umpamanya goleng gawa kok ugal-ugalan, Pak. Ugal-ugalan qadarullah. Lah terus serempedan, lecet, Pak. Lah ini karena kecerobohan, maka ini mengganti. Tapi kalau tidak ada kecerobohan, tidak. Bagi penyewa ini tidak ada tanggungan untuk mengganti, kecuali kalau itu karena kecerobohan. Kemudian dijelaskan di dalam syarahnya ada satu faidah. Al-ijaratu bai'un manfaatun. Ijarah adalah jual beli atas jasa. Jual beli atas jasa. Fa hukmuha hukmul bai'. Maka hukum ijarah ini hukumnya sama seperti jual beli. Dijual, cuma yang dijual bukan barang tapi jasanya atau manfaatnya. Satu contoh nih, orang nyewa rumah, ngontrak rumah. Yang ngontrak rumah berarti dia mengambil manfaat. Kemudian yang punya rumah dia menjual, tapi bukan menjual rumah, tetapi menjual manfaat. Rumahnya tetap menjadi milik si pemilik atau yang menyewakan, tetapi sewanya itu, manfaatnya itulah yang dijual kepada penyewa. Maka hukumnya sama seperti hukum jual beli. Kullu ma amkanal intifa'u bihi syar'an ma baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Setiap sesuatu yang dimungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, maka sah untuk disewakan. Arkanul ijarah, rukun-rukun ijarah. Yang pertama, akidun, adanya orang yang melakukan akad, baik muajir atau mustajir, baik yang menyewakan ataupun yang menyewa. Ana sing nyewa akan, Pak. Kudu wonten niki. Lah nek dari satu pihak toh, ada yang menyewa, enggak ada yang menyewakan, maka tentu rukunnya tidak terpenuhi. Rukun yang kedua, ma'qudu alaih, ada objek akad. Ada objek akad tadi.
baik ujrah atau manfaat. Objeknya apa? Objeknya bisa upah, bisa manfaat. Yang menyewakan menerima upah, yang menyewa dia mendapatkan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah sighat, yaitu adanya ijab qabul. Saya sewakan mobil ini atau saya menyewa mobil ini dari kamu 1.000 real 1 bulan. Nah, kemudian yang satunya mengatakan iya saya terima. Berarti ada sighat ijab qabul. Ini harus ada. Kemudian syurutul aqid, syarat orang yang melakukan akad. Kasyurutil ba'i wal mushtari. Syaratnya seperti syarat orang yang membeli, menjual dan membeli. Sama seperti hukumnya orang yang menjual, sama seperti syaratnya orang yang membeli. Illa annahu tajuzul ijarah min kafirin li muslimin au min muslimin li kafirin. Kecuali yang membedakan adalah dalam akad ijarah ini diperbolehkan dari orang kafir kepada orang muslim atau dari orang muslim kepada orang kafir. Kita nyewa ngontrak rumah dari non muslim boleh, Pak. Saya dulu ketika mondok dulu, karena ujiannya dulu saya di Man 1 Purwokerto, karena ketika itu pondok pesantren kami masih nginduk ke Man 1 Purwokerto. Maka ujiannya harus di Man 1 Purwokerto, ujian negara. Ujian apa itu? Ujian akhir setelah kelas 3 aliyah. Maka santri-santri teman-teman saya semuanya termasuk saya ini nyari kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Lah, saya termasuk yang ayem-ayem. Kancane wis pada uli kos-kosan, nyong ayem-ayem. Nyari kos-kosan, sana penuh, sana penuh, sana penuh. Qadarullah, kebetulan ada kos-kosan masih kosong 1 kamar ketika itu. Tapi pemiliknya non muslim, orang Kristen. Hanya saya nyewa. Nyari yang lain gak ada. Dan ini diperbolehkan. Nyewa berapa? Ketika itu nyewanya sebenarnya ujian cuma 1 minggu, tapi sewanya 2 minggu. Nah, karena minimal setengah bulan, ya sudah setengah bulan. Nah, akhirnya sing 1 minggu itu kosong, berarti kosong, nganggur. Dan ini diperbolehkan dalam akad ijarah, menyewa atau menyewakan kafir kepada muslim atau muslim kepada kafir diperbolehkan. Selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini syurutus sighah, syarat sighat atau akad jual atau akad ijab dan qabul ini. Syurutus sighah, syartu sighah fil bai'i illa adamu ta'kid. Syarat sahnya sighat atau syarat ijab qabulnya sama seperti jual beli. Cuma yang membedakan, kalau dalam akad jual beli itu ada mutakid, tidak boleh adanya pembatasan waktu kalau jual beli. Tapi kalau ijarah ada takkid, pembatasan waktu. Ini mobil saya rentalkan 1 bulan, ya sudah 1 bulan harus dikembalikan. Tapi kalau jual beli tidak ada takkid atau pembatasan waktu. Umpamane iki duren tak dolaring jenengan sebulan, lah urung sebulan wis enteng. Nah, maka tidak boleh ada takkid. Ya sudah dijual selamanya. Kalau itu barangnya tetap ada. Umpamanya nih, ini mobil saya jual kepada Anda. Ya sudah selamanya sak bosene, Pak. Kalau ada takkid berarti bukan jual beli, tapi itu sewa atau akadnya ijarah. Selanjutnya syurutu sihhatil ijarah, syarat sahnya ijarah. Yang pertama antakuna ala manfaatin,
hendaklah akad ijarah itu pada sesuatu yang dapat atau yang ada manfaatnya. Barang sing disewa memang ana manfaate, Pak. Langgo ngapa nyewa barang orang ana manfaate? Ya kan? Satu contoh ini. Umpamanya nyewa nih. Nyewa apa Mas? Nyewa angin lah, angin endi? Loh orang ngerti, ya kan? Gak kelihatan. Atau nyewa apa Mas? Nyewa motor. Motornya bener apa orang? Motor bodol. Ya orang ada manfaatnya. Gak boleh. Harus ada manfaatnya. Nyewa motor memang bisa dipakai. Syarat yang kedua, antakunan nafa'ah, antakunal manfaah maksudah. Hendaklah ada pemanfaatan yang jelas. Manfaatnya gena. Nek mobil kena dinggo, motor kena dinggo. Jelas. Rumah kena dinggoni. Kemudian menyuruh orang bikin rumah, manfaatnya jelas. Rumahnya jadi. Mamanya servis AC, manfaatnya jelas. AC-nya mau rusak tadi bener. Ada manfaat yang jelas. Kastijari dari lisakani, satu contoh nih, menyewakan rumah untuk ditempati. Wala tasihu ala manfaatin ghairu maksudah, maka tidak sah akad ijarah ini pada pemanfaatan yang tidak jelas. Kastijari wardah lisyammiha, satu contoh, seperti orang menyewakan aroma, menyewakan bunga mawar, wardah itu bunga mawar, tapi tujuannya lisyammiha, hanya untuk dicium. Sekali ngambung 5.000, sekali ngambung 5.000. Ini nggak jelas. Atau nek zaman sekarang ini musim durian, Pak, musim durian. Ki sing kepengin durian tapi urung duwe duit ki. Arep tuku durian kan 50.000 ya, larang paling itu aja masih kecil. Umpamanya nih. Ngambung durian, jasa sewa ngambung durian 5.000 sekali ngambung. Umpama nih, ini kan nggak jelas. 5.000 itu ya. Terus wis ganti wong. Ya dilepe sugih kaya gue. Ya. Ini tidak boleh karena tidak ada manfaat yang jelas. Ini satu contoh ya. Walaupun mungkin tidak ada, tapi ulama menjelaskan demikian karena supaya hal ini tidak dilakukan. Supaya hal ini tidak dilakukan. Antakunal manfaatu ma'lumah, hendaklah manfaatnya itu atau pemanfaatannya itu diketahui. Bisa diketahui manfaatnya. Fala tasihu 'alal majhul 'ainan au qadran au sifah. Maka tidak sah akad ijarah itu pada benda yang tidak jelas. Kenyo ngarep nyewa ring jenengan. Lah nyewa apa? Is pokoke nyewa kayak gue. Nah, ini enggak jelas nih. Baik bendanya tidak jelas ataupun sihotnya tidak jelas ataupun kadarnya tidak jelas. Kenyo ngarep nyewa motorin jenengan. Lah nyewa pirang dina, nyewa pirang jam, nyewa pirang bulan harus jelas. Lah pokoknya nyewa gampang hitungane kok. Lah ini enggak jelas. Kalau mau 1 hari ya 1 hari, 1 bulan ya 1 bulan. Harus jelas. Selanjutnya, antakunal manfaah mubahah, hendaklah pemanfaatan yang diperbolehkan. Secara hukum agama memang itu pemanfaatan yang diperbolehkan. Fala tasihul ijaratu ala zina, maka tidak boleh biaya sewa atas zina. Tidak boleh, Pak. Karena itu perkara yang tidak diperbolehkan. Nyewa sak jam, ya, umpamanya nyewa sewengi, nggak boleh. Karena itu pemanfaatan yang tidak diperbolehkan. Harus pemanfaatan yang diperbolehkan. Kemudian
antakuna ala iwadin ma'lumin fala tasikhul jahalah. Hendaklah ada upah atau biaya sewa atau ijarah yang jelas. Sedina nek wong kerja, umpamane iki jenengan arep perintah wong kon ndandani gendeng atau mungkin dandan rumah, harus jelas. Ongko sedina tukang 1.000 kenet 80.000 umpama niki, harus jelas. Harus jelas. Jadi aja nganti lawis gampang, yang penting dandani gisit ngono kaya gue. Lah kok begitu ternyata wis dadi sebulan orang kok tuku es tok kayak gue lah. Ini kan bisa mengecewakan. Bisa mengecewakan. Walaupun memang hal ini terkait dengan upah itu kadangkala tidak harus diucapkan. Tapi yang menjadi uruf, yang menjadi umumnya itu berapa? Umumnya sing jenenge kenet sekarang kenet berapa tuh? Kenet 80 ya. Taruhlah 80. Ya bayarnya ya 80 iku aja. Umumnya kenet dibayar 80, enggak ada rika bayarnya 50 iku. Lah ngirit ngene 50 iku ya kan kasihan. Kasihan. Jadi harus ada biaya sewa yang jelas. Nyewa motor sehari 50.000 umpamanya. Ya 50.000 harus jelas. Jangan harus gampang kok. Begitu wis rampung ganti bensin tok kayak gue. Iki bensin tok iki wis kebeki iki lah. Iki lebih kan 20.000 iki. Ya memang iya. Tapi kan secara syarat sahnya ijarah ini belum sah. Kemudian baqaul ain al muajjarah. Benda yang disewakan itu tetap tidak hilang. Motor disewakan, motornya tidak hilang, tidak habis. Fala tasihu ujratul ainil halakah, maka tidak sah menyewakan barang yang bisa habis, bisa musnah. Contohnya nih, kal at'imah, makanan. Nyewakna kok makanan? Iki nyewakna semangka. Loh semangka itu terus didahar telas Pak, habis. Maka nggak boleh. Akadnya bukan akad sewa atau ijarah, tapi akad jual beli. Antakunal manfaah muqaddarah bil muddati au bil amali. Hendaklah manfaatnya itu ditentukan, baik jangka waktu ataupun pekerjaan. Satu contoh ini, nyewa rumah itu harus jelas bulanan apa tahunan. Nah aku tuh genah Pak. Atau kalau pekerjaan, satu contoh ini, pekerjaan. Ini kamu saya pekerjakan di rumah saya, tupoksi kerjanya harus jelas. Iki jenengan penggaweane pokoknya nek esuk rikat-rikat, engko jam semene masak, engko jam semene ngumbahi. Nah, harus jelas. Kalau itu terkait dengan ijaratu dhimmah harus jelas. Lah engko pokoknya jenengan kerja nang ngene nyong. Lah kerjanya apa bae? Ya pokoknya sing penting kerja lah. Sing kerja ya bingung, ya kan? Nanti juga bagaimana ini? Wong jane kon dadi pembantu umpamane. Biasanya pembantu kan kerjanya umbah-umbah. Ya, nyuci baju, nyuci piring, masak. Ya kan? Rikat-rikat. Lah iki kon mijeti umpama ini bukan tupoksinya. Berarti nek kon mijeti ana biaya sewa tambahan. Nah, ana upah tambahan. Kadang-kadang wis pembantu iki multifungsi. Ya mijeti macam-macam lah, ini repot ini. Ini berarti tidak pas sesuai dengan akad ijarahnya. Tidak sah. Wah repot ini, repot. Jadi harus jelas. Kemudian ada masalah al-muddah fil ijarah syartun fala tasihul ijarah mutlaqatun bila tahdidi muddah. Jadi batasan atau kadar dalam akad ijarah itu adalah syarat, merupakan syarat
maka tidak sah akad ijarah secara mutlak tanpa ada pembatasan. Umpamanya nih, akad ijarahnya kon ngersiki kon bersihin AC, bersihin tok Pak. Ya sudah, memang bersihin AC tok. Orang malang kok onder sing main-main dicopoti digawe di balik. Lah ini sudah menyelisih akad. Atau kalau umpamanya nih, motor hanya disewakan 1 hari. Pembatasannya 1 hari. Dah, ini saya sewakan kepada Anda 1 hari. Ternyata dipakainya 3 hari. Nah ini kan menyelisihi. Kalau mau nambah harus menghubungi yang menyewakan. Iki kebetulan urusannya ngurung rampung iki. Kira-kira nak nambah rong dina maning angsal apa mboten Pak? Nggih mboten napa-napa. Mungkin biayanya pripun? Ya biayanya nambah. Nah, kalau diperbolehkan boleh, enggak masalah. Tapi ini piung gitu langsung 3 hari, padahal akad sewanya cuma satu hari. Jadi tahdid ini harus ada. Tajibul ijarah al-ijaratu bin nafsil aqdi wa itlaquha yaqtadi ta'jilud daf'ul ijarah illa idza ishtarata ta'jil. Jadi hukum asalnya ijarah itu, akad ijarah, biaya sewa harus segera dibayarkan kecuali kalau memang dipersyaratkan adanya penangguhan. Kemudian ini tadi penjelasannya, nah, semuanya sudah sama dengan matannya, ada sedikit yang berbeda. Dijelaskan di dalam kitab ini, raddul ainil muajjarah liwujudi aibin fiha aw li ta'azzarul intifa'u biha. Pengembalian barang yang disewa karena adanya cacat, atau bisa jadi yang memanfaatkan ini memiliki uzur untuk memanfaatkan. Arab nyewa motor Pak, tiba-tiba ternyata beke Arab nyewa meriang, sing Arab nyewa meriang, otomatis meriang kan orang bisa nganggo motor ngelemperek baik, maka dikembalikan barang tadi, akad sewanya maka tidak jadi, atau akad ijarahnya tidak jadi. Kemudian ada satu faidah lagi, akdul ijarah akdul muawadah. Akad ijarah adalah akad muawadah. Akad muawadah itu adalah akad cari untung. Yang menyewakan nyari untung Pak, yang menyewa juga dia punya keuntungan dengan manfaat. Akad cari untung ala syai'in atas sesuatu, yakbilun naklu, maka boleh untuk dipindahkan kepada orang lain. Walaysa li ahadil muta'aqidaini fasahahu bila udrin, dan tidak boleh salah satu dari dua orang yang melakukan akad ijarah ini membatalkan tanpa uzur. Maksudnya boleh dipindahkan kepada orang lain. Satu contoh begini, ada seorang penjahit, pesanannya banyak. Musim tahun ajaran baru sekolah, wah ini borongan jahit kathah Pak. Dikerjakan sendiri nggak memungkinkan. Sementara deadline artinya itu orang itu sudah tanggal semene kok harus dinggo ge, anaknya yang wis mlebu sekolah, dia nggak mampu mengerjakan sendiri. Karena akadnya adalah muawadhah, cari untung. Boleh dia nanti cari mitra, penjahit temennya gitu ya. Iki nyong duwe borongan akeh ge, jenengan garap jenengan. Tapi nanti upahnya tetap kepada ini, nanti dibagikan kepada yang lainnya, mungkin dipotong. Selama ini dengan persyaratan, selama memang keahlian skill yang dimiliki oleh yang disuruh ini sama, pada pintere Pak. Lah nek umpamane wis dioper maring wong liya jebulan engko gaweane pletat-pletot ora karo-karuan, nah iki enggak boleh.
dipindah tangankan, tetapi dengan catatan harus sama. Artinya memang punya kapasitas. Ya, seperti ini, akad-akad seperti ini kan banyak. Satu contoh, ada orang borong bikin rumah, Pak. Borong bikin rumah, biasanya kan punya karyawan toh. Ana sing bagian tukang kayune ana sing bagian tukang batu, ana sing bagian kon dadi mandor. Tapi yang melakukan akad ini hanya satu orang dengan calon pemilik rumah, hanya satu orang. Nanti dia punya karyawan. Karena ini akadnya muawadhah, maka ini diperbolehkan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Barangkali onten sing ganjel. Monggo tadi. Kosong. Tapi kan berbeda bulan. Iya. Terus karena sudah kosong, maka sama yang punya disewakan kembali. Over kontrak ya, sewa ya, over kontrak. Bismillahirrahmanirrahim. Over kontrak diperbolehkan. Itu sama dengan halnya over pekerjaan. Kalau tadi kan ijaratu dhimmah, dioper kepada orang lain. Maka over kontrak, istilahnya over kontrak. Ngontrak umah setahun, Pak. Ning qadarullah mbeke ngenggoni setengah tahun, pindah tugas. Ini kan masih 6 bulan lumayan toh. Kalau harus minta lagi kepada yang punya rumah, ya nggak enak juga. Kadang-kadang juga nggak dikasih. Wong anu wis akadnya satu tahun, dioper kontrak pada orang lain. Sewakan kepada orang lain selama 6 bulan atau setengah tahun, mengisi kekosongan tadi, diperbolehkan. Tetapi seyogianya yang seperti ini memang harus meminta izin kepada pemilik rumah. Harus meminta izin kepada pemilik rumah. Satu contoh, iki nyong kan mbeken 6 bulan iki Pak, iki harap pindah tugas iki jenengan apa ngizini apa mboten iki mungkin kancane kula sing manggoni nganti genep setahun. Nggih mboten napa-napa. Lah, ini enggak masalah. Diperbolehkan. Jadi over kontrak itu diperbolehkan. Dan ini banyak terjadi. Biasanya ya, ada toko nggododolan kok ora lancar. Biasanya di over kontrakkan. Atau kadangkala kalau ini over kontrak Pak, bukan over kredit Pak. Over kredit nanti lain lagi ceritanya ini, ya kan? Over kontrak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih? Ya. Jelas napa mboten niki? Insyaallah saged dipun pahami nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kita pelajari pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.